Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Mudah-mudahan kalian di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang indikator yang ke-4.4. Apa itu? Memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, pada pertemuan kali ini yang ibu tekankan yaitu tentang penggunaan kata baku. Seperti ibu jelaskan pada minggu kemarin bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini juga menyerap dari kata-kata asing, juga menyerap dari kata-kata bahasa daerah. Nah, bagaimana cara penyerapannya? Apakah harus ditelan sama persis dengan kata asing atau kata daerah itu? Tidak, tentu saja tidak. Kita sesuaikan dengan penulisan dan pengucapan bahasa Indonesia. Sekali lagi, bahasa Indonesia tidak murni semuanya dari bahasa Indonesia, tapi kita juga mengambil dari bahasa-bahasa yang lain yang disesuaikan dengan penulisan dan pengucapan. Saya tadi menyerap dari bahasa asing yang disesuaikan dengan penulisan dan pengucapan bahasa Indonesia. Penulisan dan pengucapan bahasa Indonesia yang benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa, dapat kita lihat di mana sayang? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, atau bisa juga kita lihat dalam PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Disitulah kalian akan menemukan kata-kata yang baku, kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, terus kalau ada kata baku, apakah dalam penggunaan pengucapannya itu dilakukan di mana-mana? Tentu saja tidak. Kata baku biasanya digunakan di lembaga-lembaga formal atau lembaga pemerintahan. Tapi kalau kita berbicara dengan teman, berbicara di pasar, maka kita tidak menggunakan bahasa baku. Seperti apa sih bahasa baku itu? Nah, tadi ibu jelaskan bahwa bahasa baku itu ada yang berasal dari bahasa asing. Contoh, activity. Nah, itu kalau kita dalam bahasa Indonesia tidak langsung dibilang begitu, tapi dirubah menjadi aktivitas sesuai dengan pengucapan dan penulisan bahasa Indonesia. Contoh lagi, teknologi itu bahasa asing. Kemudian kita jadikan bahasa Indonesia, kita bakukan menjadi teknologi. Dapat kita ketahui nak ya, bahwa dari situ nanti kata baku itu menimbulkan dua ragam. Ada yang namanya baku, ada juga yang tidak baku. Yang baku hanya digunakan di lembaga resmi atau lembaga formal. Sementara yang di lembaga non formal kita tetap menggunakan kata yang tidak baku. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama, dibuka bukunya. Kata baku. Pengertian. Kata baku adalah kata yang menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ingat ya, sebagai bahasa nasional. Sebuah kata yang sudah menjadi kata baku termuat, seperti ibu jelaskan tadi, termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Juga apa tadi? Juga ada di PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sementara kata tidak baku adalah kata yang tidak menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tidak baku sudah pasti tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Faktor yang menyebabkan kata tidak baku. 1.
pengguna bahasa tidak mengetahui petunjuk penulisan kata. Nah, kadang-kadang orang itu tidak ngerti, jadi makanya harusnya itu katanya baku, kata yang benar akhirnya menjadikan tidak baku, artinya menjadi tidak benar. Kemudian yang kedua, tidak adanya perbaikan dari kesalahan penggunaan suatu kata. Kita sering ada kata misalnya kembangkan, padahal itu salah, tapi kita tidak memperbaikinya, tetap kita biarkan saja. Harusnya kan kembangkan. Yang ketiga, adanya pengaruh orang yang sudah terbiasa menggunakan kata tidak baku. Nah, biasanya ini anak-anak sering terpengaruh oleh bahasa-bahasa prokem atau bahasa-bahasa yang lagi in suatu saat. Contoh, misalnya kalau anak sekarang, di mana kamu, ini sedang OTW. Nah, itu berarti bahasanya tidak baku. Apa itu OTW? OTW itu kan sebetulnya berasal dari bahasa asing. Kemudian yang keempat, kebiasaan penggunaan kata yang tidak baku. Itu 4 tadi merupakan faktor penyebab kata tidak baku. Kata baku dan tidak baku tidak hanya merupakan persoalan tata bahasa, melainkan persoalan ragam bahasa dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari ragam bahasa resmi, itu digunakan dalam situasi formal, berarti yang tidak baku yaitu ragam tidak resmi, digunakan dalam situasi yang santai. Sekali lagi ya, yang baku digunakan dalam situasi formal, yang tidak baku digunakan dalam situasi santai. Contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku akhlak, tulisannya A K H L A K. Sementara tidak bakunya akhlak, A H L A K. Ambeien, tulisannya ambeien. Kalau yang tidak baku ambeien pakai Y. Kemudian yang berikutnya blanko, tulisannya blanko kalau yang baku, yang tidak baku blanko. Capek, itu kata baku, tidak bakunya capek. Kata baku elit, pakai T nak ya kata bakunya, sementara kata tidak bakunya elit, tidak ada T-nya. Selanjutnya ijazah, kata bakunya ijazah pakai Z, ijazah, sementara tidak bakunya ijazah. Kata bakunya izin pakai Z, tidak bakunya izin pakai J. Kata bakunya antre, kata tidak bakunya antri. Kata bakunya aktif pakai F, kata tidak bakunya aktif pakai V. Kemudian kata yang terakhir, kata bakunya apotek dan kata tidak bakunya apotik. Nah, demikian tadi penjelasan Ibu tentang kata baku. Mudah-mudahan kalian ngerti, kalian paham. Seperti biasa, setelah Ibu jelaskan, nanti kalian akan mengerjakan soal latihan. Untuk soal latihan kali ini, Ibu kasih soal 10, dikerjakan lewat Google Form. Sekian, terima kasih, tetap semangat dan salam sehat.